Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ada banyak orang di kolom komentar yang minta saya untuk membahas kasus Serumpang di Batam. Dan saya juga dalam hal ini ingin menyoroti media-media bagaimana cara dia melihat atau menyajikan apa yang terjadi di sana. Jadi media-media televisi khususnya itu biasanya menyoroti kasus Serumpang itu sebagai kasus kekerasan. Makanya yang terjadi di sana yang ditampilkan secara fokusnya, jadi headline-nya itu adalah soal kekerasannya, soal penggusurannya, soal konflik satu sama lain antar aparat dengan warga, kemudian ada batu yang dilemparkan, ada gas air mata yang ditembakkan dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan banyak sekali orang-orang di kita itu menjadi simpang siur, menjadi kebingungan. Ini masalahnya apa sih, duduk perkaranya apa, kenapa bisa sampai seperti ini. Dan kemudian akhirnya lebih memunculkan spekulasi-spekulasi ya, karena memang media, khususnya media televisi dalam hal ini lebih menampilkan kekerasannya itu. Tetapi mari di episode ini kita akan bahas duduk perkaranya dalam konteks yang jauh lebih luas. Jadi kita mulai dari geografis dulu, historis dulu, kemudian ekonomi dulu dan lain sebagainya ya. Semoga videonya tetap bisa pendek walaupun padat. Jadi gini Baraya, seperti yang saya jelaskan di banyak video bahwa wilayah Nusantara itu adalah wilayah paling strategis di seluruh dunia. Lokasinya paling enak di seluruh dunia. Kenapa? Karena wilayah Nusantara itu ada di antara dua negara dengan populasi terbesar di seluruh dunia, masing-masing 1,5 miliar, dan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya itu juga penduduknya sangat-sangat banyak. Nah, dengan itu dua wilayah yang dimaksud itu, Asia Utara, Asia Timur dan Asia Selatan itu harus melewati Indonesia kalau mereka mau dagang. Tukeran. Kalau misalkan lewat jalur darat itu mahal sekali, luar biasa. Jadi lewat laut, nah jalur lautnya itu adalah wilayah Nusantara yang dimaksud itu. Itu yang pertama. Kemudian wilayah Nusantara itu sangat strategis karena apa? Karena wilayah Asia Timur itu bukan hanya pusat populasi, tapi juga pusat industri. Cina, Jepang, Korea itu pusat industri. Sedangkan pusat energi itu ada di Timur Tengah. Nah, jadi kalau misalkan negara-negara industri mau ngambil energi dari Timur Tengah, itu juga wilayah harus lewat wilayah Nusantara. Kan seperti itu. Maka wilayah Nusantara itu adalah salah satu wilayah paling strategis di seluruh dunia. Dan Selat Malaka itu adalah selat yang paling banyak dilalui kapal dagang sepanjang sejarah umat manusia sampai sekarang. Nah, karena seperti itu, maka kita fokusnya itu adalah ke pintu masuknya, yaitu Selat Malaka. Nah, Selat Malaka itu adalah kawasan yang paling strategis di antara seluruh wilayah Nusantara. Jadi, wilayah Nusantara bagian barat saja sudah sangat strategis, dan yang paling strategisnya itu adalah cekikan itu, pintu masuknya itu, yaitu Selat Malaka. Nah, akan tetapi Selat Malaka itu hanya kebanyakan sekarang itu dieksploitasi dan dieksplorasi dan diberdayakan oleh Singapura dan kemudian Malaysia. Sehingga Singapura walaupun negaranya kecil tetapi kekayaannya sangat luar biasa. Karena apa? Karena kapal-kapal dagang yang sampai 200 biji sehari itu, dengan kapal-kapal yang super besar itu, pasti berlabuhnya di Singapura dan kemudian berangkat lagi dan sebagainya. Makanya Singapura menjadi salah satu negara paling maju di Asia Tenggara. Nah, kemudian Malaysia juga ikut-ikutan. Nah, Indonesia yang sebenarnya memiliki garis pantai yang paling panjang untuk wilayah itu ternyata tidak kebagian apapun, termasuk dalam hal ini Batam. Padahal Batam itu dalam banyak hal bisa kita gunakan untuk menjadi pelabuhan yang sangat besar. Bisa kita gunakan untuk menyaingi bahkan menghancurkan ekonomi Singapura yang berbasis dari perdagangan. Jadi kalau kapal-kapal berlabuh di sana, kalau misalkan pelabuhan di sana diperbaiki dan sebagainya, maka sebenarnya Singapura itu akan ada dalam masalah besar gitu. Karena misalkan Batam lebih berpotensi, lebih besar, sumber dayanya lebih banyak dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Batam itu adalah wilayah yang kalau misalkan kita berdayakan itu benar-benar bisa memberikan dampak yang sangat signifikan buat ekonomi Indonesia. Nah, dan pikiran itu juga sebenarnya bukan pikiran baru, bukan hanya saya yang ngomong seperti ini atau beberapa video sebelumnya, bukan. Tetapi misalkan Pak Habibie, Pak Baharudin Yusuf Habibie, tahun 1971 itu sudah ngomong sama Pak Harto, Pak tolong itu diberdayakan Batam. Pada waktu itu Singapura belum maju-maju amat kayak sekarang gitu ya, baru berkembang gitu. Nah, makanya Pak Habibie dulu juga berpikir, Pak tolong ini sebelum Singapura berkembang yang luar biasa, ini yang Batam, yang milik kita ini harus dijadikan sebagai kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan wisata, agar menjadi tulang punggung ekonomi buat masyarakat di sekitarnya, khususnya Sumatera, karena ini adalah wilayah yang benar-benar sangat strategis. Begitu ceritanya. Itu pikiran Pak Habibie. Lalu 2 tahun kemudian datanglah kepres dari Presiden, dari Pak Harto, yang mengatakan bahwa wilayah ini memang akan dijadikan sebagai kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata. Tetapi udah itu abai.
Gak diapa-apain, cuman muncul aja Kepres gitu, terus ada beberapa lagi Kepres gitu, ya udah selesai di situ. Jadi ya pengembangannya juga sangat terbatas, biasa-biasa aja dan diserahkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat mau tinggal di mana, mau mencelok di mana, mau keliling-keliling di sana yang pada waktu itu memang masih banyak hutannya, banyak rawa-rawa, banyak perkebunan dan sawah dan ya semacam itu, dibiarkan saja begitu saja dan orang-orang yang ada di sana, maaf ya, beranak pinak apa segala rupanya tidak diatur gitu, tidak direncanakan, hanya ada Kepresnya aja seperti itu tahun 73 gitu. Nah, akhirnya apa? Ya, akhirnya kawasan itu berkembang, sedangkan Singapura berkembangnya sangat terencana, sangat bagus dengan pikiran, bahkan mulai reklamasi, bahkan mulai menambah daratan, ada pelabuhan-pelabuhan yang sangat luar biasa, ada teknologi di sana yang signifikan, sedangkan Batam diabaikan. Kenapa seperti itu? Dugaan saya adalah karena Pak Harto itu adalah tipe Jawa sentris gitu. Jadi pembangunan di Jawa, pusat populasi di Jawa, perdagangan, industri, pariwisata semuanya juga di Jawa, pembangunan juga di Jawa, dan pada waktu itu memang masih sentralistik gitu. Jadi daerah-daerah hanya mendapatkan sekian persen gitu dan semuanya sisanya dikumpulkannya di Jawa gitu. Sehingga Batam yang sebenarnya memiliki prospek dan potensi yang sangat luar biasa itu juga ikut-ikutan diabaikan. Nah, pengabaian itu tiba-tiba berubah sedikit. Tahun 2002 itu warga di Rempang itu kebingungan, kenapa saya gak bisa bikin legalisasi tanah. Jadi bikin sertifikat tanah, bikin ya pokoknya mengurus-ngurus yang untuk ada surat-suratnya kayak gitu. Itu jadi tidak boleh, ada camat, ada lurah, jadi tidak boleh seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan tiba-tiba barulah ketahuan tahun 2004 itu ternyata pemerintah ketahuan menggandeng Pak Tommy Winata yang oleh orang-orang awam disebut sebagai Sang Naga gitu. Pak Tommy Winata itu yang punya Bank Artagraha itu mengatakan kepada pemerintah, ayo kita bangun sama-sama Pulau Batam ini, Rempang ini. Jadi kawasan yang industrinya ada di sebelah sini, kawasan ekonya ada di sebelah sini, kawasan wisatanya ada di sebelah sini. Pokoknya mah ditata dengan sebaik-baiknya. Nah, karena ditata dengan sebaik-baiknya, maka masyarakat lokal, masyarakat adat yang sudah ada di sana, mohon ya nanti disesuaikan, jangan ada di sini atau di sini, tapi disesuaikan dengan bentuk segala ini begitu lah ya. Nah, itu mulai tahun 2004. Dan tahun 2004 ya, tapi ya itu, jadi walaupun pemerintah mungkin pada waktu itu gara-gara masih awal-awal reformasi gitu, masih Indonesia itu masih agak belibet gitu, jadi ya agak tertunda dulu. Nah, barulah kemarin itu tahun 2022 datang ada pengusaha Cina dari Cina. Kalau itu kan ya, Pak Tommy itu pengusaha keturunan Cina, etnis Tionghoa gitu. Nah, kalau misalkan ini dari Cina langsung datang ke Rempang, kemudian bilang, saya kasih duit 174 triliun rupiah karena saya di sini mau bangun pabrik kaca, salah satu pabrik kaca terbesar di dunia, buatan Cina. Dibikinnya di Batam di situ. Nah, akhirnya apa? Pemerintah, pejabat yang pada waktu itu ya cenderung diulur-ulur, leha-leha, santuy-santuy apa segala rupa, setelah datang orang dari Cina mau ngasih duit untuk investasi 174 triliun, langsung heboh gitu. Pak Tominya dipanggil lagi, ayo kita ngobrol lagi tentang ini, gimana dulu bikin ini segala rupa gitu ya. Nah, akhirnya langsung bikin bedena, bikin apa? Ya karena apa? Karena investasi yang tadi itu, dan karena memang menghidupkan cita-cita bahwa itu bisa saja menjadi pesaing bagi Singapura dan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi ekonomi yang ada di sana. Diduga itu kalau misalkan Eko Rempang City itu dibangun, itu akan menghasilkan sekitar 300 triliunan rupiah ditambah dengan 300.000 tenaga kerja akan diserap di sana. Jadi ini ekonominya sangat ekonomi yang baik gitu. Jadi menyerap tenaga kerja sampai ratusan ribu dengan mengorbankan warga di sana yang ada yang cuma 7.000, ya kayaknya sih bisa aja diambil gitu. Makanya pemerintah kemudian buru-buru ngambil itu. Ya itu, cuman yang jadi masalahnya itu adalah kenapa hanya ketika ada inisiasi dari pihak asing, dari pihak swasta baru kita tuh berbenah. Kenapa dari tahun 73 sampai sekarang itu diabaikan aja, sampai masyarakat sudah kadung bikin rumah di situ, kadung bikin hotel, bikin sawah di sana apa segala rupa, berlayar di sana dan sebagainya, itu diabaikan. Sekarang tiba-tiba langsung jadi masalah yang besar gitu. Nah, kan akhirnya apa? Akhirnya terjadi kerusuhan. Karena apa? Karena mau dibangun di situ itu Eko Rempang City yang sangat bagus, yang sangat modern, yang apa segala rupa gitu, yang ada industrinya, ada perdagangannya, ada macam-macamnya di satu sisi, tetapi di sisi lain masyarakat yang konon di sana sudah menempati sejak tahun 1800-an, yang sudah menjadi tanah adat, yang sudah menjadi tanah leluhur dan sebagainya, kok tiba-tiba digusur. Ya pada waktu itu atau sekarang lah, pemerintah itu sebenarnya juga
menggusurnya dengan manusiawi, dalam artian siapapun yang mau direlokasi akan disimpan di sebuah tempat yang strategis yang bagus untuk melanjutkan usahanya. Misalkan disimpannya di pinggir pantai sehingga yang sebelumnya melaut tetap bisa melaut. Kemudian tempat kompensasi yang dimaksud itu adalah setiap satu keluarga dikasih 500 meter tanah plus ada rumahnya di situ, tipe 45. Termasuk juga nanti di sana selama sekian tahun itu bebas pajak. Sekian tahun itu setiap satu orang di sana itu dikasih 1 juta rupiah per satu orang. Ditambah dengan banyak sekali fasilitas-fasilitas gitulah. Ya pokoknya sok warga yang mau relokasi silahkan menempati tempat itu gitu. Kalau misalkan warga tidak mau milih tempat itu tapi mau milih merantau aja, itu sama pemerintah sebulannya dikasih 1 juta rupiah untuk kontrak, untuk sewa rumah dan sebagainya. Sok aja dipersilahkan. Jadi sebenarnya ini bukannya tidak manusiawi, ini memang direlokasi untuk pembangunan yang lebih teratur, yang lebih baik, yang untuk perdagangan dan sebagainya. Nah, masalahnya di sini adalah soal komunikasi itu. Kenapa pemerintah baru sekarang ini ngomong gitu? Setelah ada investor baru ribut gitu. Investor dari Cina baru ribut gitu. Dan bahkan Pak Jokowi kemarin juga dalam pidatonya, kalau saya dengar pidatonya, kata beliau ya ini cuman masalah kesalahpahaman katanya. Kan beliau nelpon malam-malam sama Kapolri, ini apa yang terjadi sebenarnya di sana? Ya ini kesalahpahaman saja katanya, karena warga tidak mau direlokasinya di tempat yang sekarang, tapi maunya di tempat yang begini dan begitu dan sebagainya lah. Ya katanya sih seperti itu. Ya tapi ya inti dari masalahnya itu adalah seperti itu, bahwa pemerintah mau bangun di situ sebuah kota yang terintegrasi, yang bagus, yang modern, yang begini dan begitu dengan prospek ekonomi yang sangat besar, tetapi di sisi lain warga yang sudah kadung tinggal di situ yang jumlahnya 7.000 orang itu tiba-tiba disuruh pindah dadakan, padahal itu sudah menjadi tanah adat mereka sejak lama sekali. Gitu. Itu masalahnya. Kalau misalkan soal kerusuhan silakan aja nonton di YouTube. Nah, tapi dalam hal ini saya ingin menggarisbawahi beberapa hal. Tapi yang paling fokus ini saya pengen menyampaikan bahwa masalah utama dan sering terjadi dan sampai sekarang tetap diulangi itu adalah bahwa bangsa kita itu nggak mau merencanakan sesuatu. Entah bagaimana ceritanya, kenapa kita tuh nggak mau merencanakan sesuatu gitu, kayaknya gimana nanti aja gitu. Kan misalkan Batam ya, itu kalau misalkan sudah sejak awal dibangun itu bisa sampai menyamai atau bahkan bisa mengalahkan Singapura karena lebih luas, karena ditopang oleh wilayah yang lebih terintegrasi, yang lebih besar dan sebagainya gitu. Sudah seperti itu, tapi kita nggak merencanakan itu. Jadi kalau ini dimanapun di wilayah di Indonesia gitu ya, kalau misalkan Baraya pengen tahu, kalau misalkan mau bangun kota kita itu bangun sebuah kota, titikin aja dulu gitu ya, pusat pemerintahan. Lalu warga dipersilakan untuk bangun rumah di mana, bikin WC di mana, bikin masjid di mana, bikin restoran di mana, dipersilakan aja dimanapun semau mereka. Nah, setelah itu nanti barulah dibikin jalan. Jadi kebalik. Akhirnya apa? Jalan-jalan di Indonesia itu, kalau misalkan di kota-kota itu kecil-kecil, bulak-belok gitu, masuk keluar gang dan sebagainya, karena tidak ada perencanaan sama sekali. Kan seharusnya kalau misalkan kita mau bikin tata kota secara normal dengan otak yang normal gitu ya, bikin dulu ruas jalannya, bikin dulu titik-titik di mana pusat kerumunan gitu ya, atau pusat orang berlalu lalang, atau pusat orang berpopulasi gitu kan. Jadi misalkan rumah sakit di mana, pusat pemerintahan di mana, pusat perbelanjaan di mana, penjara di mana, apa di mana gitu ya. Nah, setelah itu bikin jalan yang besar. Nah, setelah itu pemukiman-pemukiman apa segala rupa, kan gitu kan seharusnya, merencanakan dulu. Nah, tata kota kita itu nggak dibangun dengan perencanaan seperti itu, tapi warga disuruh mendirikan bangunan dimanapun mereka mau, kemudian dibikin jalan. Nah, setelah itu yang tersedia itu tidak bisa menampung populasi kendaraan yang ada di sana, karena semakin lama menjadi semakin macet, semakin lama semakin padat. Akhirnya apa? Rumah yang di kanan kiri jalan, pohon yang di kanan kiri jalan, trotoar yang di kanan kiri jalan digusur. Gitu kan? Jadi double ruginya itu. Kalau misalkan kita merencanakan, kita bikin sana sininya enak. Kalau misalkan sekarang tata kota, jalan ini mau diperlebar, gusur sana dulu, gusur sini dulu, kemudian cekcok dengan warga ini dulu dan sebagainya. Ya karena nggak merencanakan. Coba kalau misalkan Baraya punya
sebuah kota atau tinggal di sebuah kota, kemudian kota yang dimaksud itu adalah kota tua yang dibangun sama misalkan kolonial Belanda misalkan, itu teratur, itu sampai sekarang tuh nggak ada macetnya di situ karena memang udah ada tata kotanya dengan jelas gitu. Nah sekarang kita enggak, jadi pedagang kaki lima bebas dimanapun, pasar disimpan dimanapun, ada ceritanya pasar di pinggir rel kereta api, kemudian di sana tumpah segala rupa, jadi kereta apinya pun jadi ikut macet di situ gitu dan sebagainya. Kita nggak merencanakan apa-apa, jadi please lah ini buat pemerintah biar nggak kejadian kayak gini lagi. Coba kalau misalkan sejak awal gitu ya, sejak awal Batam itu dibangun terencana gitu. Jadi warga hanya boleh bikin misalkan pemukiman yang ada di sini, kemudian nanti akan dibentuk seperti ini, nggak akan terjadi masalah seperti ini tuh nggak ada. Tapi kan ini di mana-mana, sok di mana-mana terjadi penggusuran, dananya keluar, kita akhirnya konflik horizontal apa dan sebagainya. Please lah rencanakan dulu gitu. Saya pernah juga sih datang ke kantor ya pemerintahan daerah gitu, kemudian ngelihat ya di peta gede itu ada perencanaan begini, ya tapi cuman perencanaan aja. Ketika peta itu didatangkan ke lapangannya gak jadi seperti itu kejadiannya, ya diabaikan aja seperti itu. Makanya please lah segala sesuatu itu rencanakan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak berantem satu sama lain di kemudian hari, agar kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari situ, agar kita juga akhirnya tidak merusak lingkungan. Jadi akhirnya apa? Sekarang ya kota-kota besar di Indonesia itu udah nggak ketolong, tata kotanya udah kacau, udah rusak. Salah satu alasan kenapa ibu kota harus dipindahkan ke sana karena Jakarta memang sudah tidak layak dalam hal apapun sebagai ibu kota negara. Iya kan? Satu-satunya ibu kota yang segede Gaban yang seperti itu dengan populasi sampai 10 juta tapi nggak ada nggak ada kereta api bawah tanahnya, itu cuma Jakarta aja. Ya karena semuanya udah rungkat gitu, udah susah gitu. Ya susah, tapi intinya mah buat yang masih di kampung, buat kota-kota kecil, tolong ya sejak dari sekarang itu bikin tata kota perencanaan, intinya mah ya perencanaan ke depan agar kita bisa nggak ribet di masa depan gitu. Dan untuk terakhir ingin saya sampaikan bahwa saya ucapkan turut prihatin atas terjadinya kerusuhan yang terjadi di Rempang. Semoga semuanya baik-baik saja dan semoga warga akhirnya juga mendapatkan kompensasi yang seimbang. Dan semoga negara kita maju dan besar dengan ekonomi juga yang terjaga. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.